Ibrani 1:3 Ibrani 1:3 Putra adalah pancaran kemuliaan Allah dan representasi yang tepat dari keberadaannya, menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Setelah Dia menyediakan penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan yang mulia di surga. Ibrani 1:3 Komentar: Putra sang cahaya sama seperti cahaya yang berasal dari matahari adalah pancaran sinar matahari, Yesus adalah pancaran Allah. Dan sama seperti kita melihat cahaya yang berasal dari matahari dan menyebutnya matahari, demikian juga ketika kita melihat Yesus kita melihat Bapa. Yesus berkata, "Siapapun yang telah melihat Saya telah melihat Bapa." Yohanes 14:9 Karena tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Allah, yang tunggal, yang berada di sisi Bapa, telah menyatakannya. Yohanes pukul 1:18 Bagaimana segala sesuatu didukung? Melalui firman Yesus Kristus yang perkasa, Putra Allah, segala sesuatu ditopang. Pahami bahwa ini bid'ah bagi Muslim dan Yahudi. Namun, fakta tentang pribadi Kristus ini adalah inti dari Injil. Adapun pekerjaannya di bumi, Kristus mati untuk dosa. Sekarang, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan Anda tentang Injil yang saya beritakan kepada Anda, yang Anda terima dan di mana Anda berdiri. Dengan Injil ini Anda diselamatkan, jika Anda berpegang teguh pada kata yang saya katakan kepada Anda percaya dengan sia-sia. Untuk apa yang saya terima, saya sampaikan kepada Anda sebagai yang pertama, bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Menurut kitab suci 1 Korintus 15:1-4 Dia adalah pendamaian untuk dosa-dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa kita. Dosa di seluruh dunia. 1 Yohanes 2:2 Untuk duduk menunjukkan bahwa pekerjaannya selesai dan singgasananya didirikan. Malaikat menyembah Yesus Ibrani 1:4-6 Jadi Dia menjadi lebih tinggi dari para malaikat seperti nama yang Dia warisi lebih tinggi dari nama mereka. Kepada malaikat mana Allah pernah berkata, "Engkau adalah putraku, sudahkah aku menjadi ayahmu hari ini?" Mazmur 2:7 Atau lagi, "Aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi putraku?" 1 Tawarikh pukul 22:10 Dan lagi, ketika Tuhan membawa anak sulungnya ke dunia, Dia berkata, "Biarlah semua malaikat Tuhan menyembah Dia." Mazmur 97:7 artinya, Dia dibuat jauh lebih unggul dari para malaikat, seperti yang ditunjukkan oleh warisannya. Bagi para malaikat, meskipun anak-anak Allah dalam arti sebagai ciptaan Allah, sama seperti Paulus berbicara tentang semua manusia sebagai keturunannya, namun mereka bukanlah anak-anak dalam arti literal. Bahkan, malaikat seharusnya menyembah Yesus. Jadi kepada siapa hal ini membuat Yesus keluar? Aku, Yohanes, adalah orang yang mendengar dan melihat hal-hal ini. Dan ketika saya mendengar dan melihat mereka, saya tersungkur untuk menyembah di kaki malaikat yang telah menunjukkannya kepada saya. Tapi Dia mengatakan kepada saya, "Jangan lakukan itu. Saya adalah sesama hamba Anda dan saudara Anda para nabi, dan semua orang yang menjaga kata-kata buku ini. Sembahlah Tuhan." Wahyu 22:8-9 Ungkapan semoga semua malaikat Tuhan menyembahnya. Itu ditemukan kata demi kata dalam Mazmur 97:7 dalam LXX sampai Septuaginta, yang merupakan terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama yang banyak digunakan di kalangan orang Yahudi pada zaman Kristus. Tapi perhatikan bagaimana itu dimulai, Tuhan memerintah. Kata Tuhan adalah Yehuwa. Ini adalah istilah yang digunakan untuk Tuhan. Bahkan, jika Anda melihat semua ayat Perjanjian Baru yang mengutip pernyataan Perjanjian Lama tentang Yesus, Anda akan melihat bahwa para penulis Perjanjian Baru percaya bahwa kata Tuhan, seperti dalam Yehovah, seperti yang dikatakan dalam bahasa Ibrani, ada dalam bahasa Ibrani. Fakta prainkarnasi Yesus. Dan kita akan melihat lebih banyak contoh di bab ini. Yesus bukan hanya seorang Tuan, Dia adalah Tuhan.